Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang pembelajaran basis data, di mana materi ini merupakan materi inti dari jurusan rekayasa perangkat lunak. Ya, untuk mengawalinya, kita terlebih dahulu mengidentifikasi struktur hierarki basis data. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai basis data itu, kita pertama-tama harus mengidentifikasi terlebih dahulu tentang struktur hierarki basis data. Nah, di sini kita akan membahas tentang hierarki basis data. Nah, hierarki itu apa sih? Kenapa harus ada hierarki di dalam basis data? Namun sebagai gambaran, hierarki itu sebuah urut-urutan atau langkah-langkah. Jadi struktur hierarki basis data adalah struktur urut-urutan basis data. Jadi bisa dikatakan basis data atau database itu ada urutan-urutannya atau langkah-langkahnya supaya membentuk sebuah basis data. Nah, di sini kita akan mempelajari itu terlebih dahulu sebagai gambaran mengapa basis data itu bisa terbentuk. Nah, basis data ini perannya cukup penting di dalam dunia pemrograman karena basis data ini nantinya sebagai wadah untuk menyimpan informasi yang dikelola oleh suatu aplikasi. Jadi dalam pembuatan aplikasi nanti kita memerlukan basis data ini untuk menyimpan data dan informasi yang nantinya kita akan dikelola oleh sebuah aplikasi. Nah, itu merupakan gambaran tentang basis data kedepannya itu fungsinya buat apa. Ya, kita lanjut. Dalam basis data ini kita akan mempelajari dua bagian. Yang pertama adalah konsep dasar basis data itu sendiri, dan yang kedua adalah hierarki basis data. Sebelum kita membahas hierarki basis data, kita akan menjelaskan konsep dasar basis data itu sendiri. Nah, konsep dasar basis data atau konsep dasar database ini terdiri dari beberapa bagian juga. Ya, bagian konsep dasar basis data yang pertama adalah pengertian basis data, kemudian manfaat basis data itu sendiri, kemudian operasi basis data. Nah, operasi basis data ini cukup penting nantinya karena kita akan membuat basis data yaitu dengan operasi-operasi yang ada dalam basis data. Jadi operasi ini nanti fungsinya untuk mengelola, membuat, dan memanipulasi basis data. Selanjutnya ada persyaratan basis data. Nah, syarat basis data itu apa? Nanti kita akan ulas. Yang selanjutnya adalah sistem basis data. Nah, sistem basis data itu seperti apa juga kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah komponen sistem basis data. Ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam konsep dasar basis data sebelum kita mempelajari tentang hierarki basis data itu sendiri. Ya, selanjutnya di sini adalah hierarki basis data. Seperti kita ketahui bersama, hierarki itu bisa disebut sebagai urutan-urutan basis data. Jadi basis data itu terbentuk itu sebelumnya ada langkah-langkah yang harus dilewati supaya dia bisa dikatakan sebagai sebuah basis data atau database. Nah, urutan-urutan itu meliputi yang pertama adalah bit. Ya, di dalam dunia komputer pasti sudah paham apa itu bit, atau sudah minimal sudah mengenal atau sudah pernah dengar itu apa bit. Nah, kemudian yang kedua adalah byte. Byte juga sama, sebagian orang pasti udah pernah mendengar kata-kata byte. Nah, kemudian ada bit. Nah, bit ini mungkin belum begitu familiar
karena belum diekspor lebih luas, tetapi ini sebenarnya bed ini sama saja bisa diartikan dengan kolom. Bed ini adalah kolom di dalam sebuah data. Kemudian ada record. Nah, record juga belum semua orang tahu apa itu recordnya. Record bisa dikatakan sebagai baris di dalam sebuah base data. Kemudian ada file, dan yang terakhir terbentuklah database. Di database itu terdiri dari bit, byte, file atau kolom, kemudian record, file, dan database. Nah, untuk awalannya kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian base data. Jadi sebelum kita melangkah ke bagian-bagian yang lainnya, terutama ke hierarki base data, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian base data, supaya kita bisa memahami base data itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Kita untuk materi pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan tentang pengertian base data itu sendiri. Ya, pendahuluannya. Nah, di sini ada base data atau database. Di sini disebutkan base data atau database dapat dibayangkan sebagai lemari arsip. Ya, sudah terbayang semua tentang gambaran apa itu lemari. Nah, lemari itu adalah sebuah wadah. Nah, seperti yang sudah dikatakan, base data itu adalah bisa dibayangkan atau bisa digambarkan sebagai sebuah lemari arsip. Jadi sebelum adanya base data, data-data disimpan di dalam sebuah lemari supaya untuk memudahkan pengelolaannya, kemudian keamanannya. Nah, itu adalah disimpan di sebuah lemari. Dengan adanya base data, kita bisa mengefisiensi tempat untuk penyimpanan data tersebut. Selanjutnya, hal yang dilakukan jika memiliki lemari arsip. Nah, di sini gambaran juga tentang base data. Apabila kita memiliki sebuah lemari arsip, pasti pertama adalah memberi sampul, kemudian memberi nomor, menempatkan arsip tersebut menurut urutan tertentu. Nah, di base data nanti juga kita akan melakukan seperti halnya penyimpanan data di dalam lemari arsip. Selanjutnya, base data, seluruh data disimpan dalam base data pada masing-masing tabel sesuai dengan fungsinya, sehingga dengan mudah dapat melakukan penelusuran data yang diinginkan. Nah, di sini base data bisa dikatakan sebagai tempat yang memudahkan untuk penelusuran data apabila kita ingin mencari data tersebut. Nah, kenapa tercipta base data? Pasti ada alasannya. Nah, alasannya kurang lebih atau sebagian besar gambarannya adalah kelambatan dalam menelusuri data. Sebelum ada base data, data disimpan di dalam lemari. Nah, karena terlalu lama dalam penelusuran data, apabila data yang akan kita butuhkan kita cari di lemari arsip pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena kelamaan itu, maka diciptakanlah sebuah base data untuk mempermudah dalam penelusuran data. Nah, itu merupakan awalan atau pemecahan masalah dari sebuah lemari arsip. Jadi lemari arsip ini bisa digambarkan database manual. Jadi sebelum adanya database, data-data atau berkas-berkas disimpan di dalam sebuah lemari untuk nantinya bisa dikelola apabila dibutuhkan di kemudian hari.
Kemudian di sini base data. Penelusuran data mudah sehingga mempercepat dalam mendapatkan informasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya base data kita bisa mempermudah penelusuran data sehingga kita lebih cepat dalam mengakses sebuah informasi yang kita butuhkan. Itu merupakan pendahuluan mengenai base data. Nah, di sinilah base data. Base data itu apa sih? Nah, di sini ada pertanyaan tentang basis data. Ya, di sini ada sebuah gambaran mengenai base data, di mana base data ini bisa digambarkan sebagai lemari arsip. Nah, di sini di dalam lemari ini terdiri dari beberapa data atau kumpulan data. Yang pertama data nilai, dan data guru, data karyawan, data keuangan, data mata pelajaran, dan data siswa. Jadi lemari arsip itu terdiri dari beberapa kumpulan data. Nah, kumpulan data ini disatukan kemudian disimpan di lemari arsip. Begitu juga dengan base data. Base data itu adalah kumpulan dari base data kemudian disimpan supaya lebih mudah nantinya apabila kita ingin mendapatkan informasi dari lemari tersebut atau base data tersebut. Nah, di sini ada konsep dasar base data. Nah, untuk pertama kita akan mengulas tentang basis. Ya, base data itu terdiri dari dua kata, itu basis dan data. Nah, basis itu apa? Nah, basis itu bisa dikatakan sebagai markas atau gudang atau tempat bersarang atau berkumpul. Nah, itu pengertian dari kata basis. Nah, yang kedua adalah data. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Jadi data itu pasti berbentuk sebuah fakta dan nyata. Nah, itu yang penting, fakta dan nyata. Jadi data itu harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh data itu memanipulasi fakta. Misalkan data diri kita dimanipulasi, yaitu menyalahi aturan. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya manusia. Manusia itu bisa berbentuk pegawai, bisa berbentuk siswa atau pelanggan. Kemudian ada barang, hewan, peristiwa, ada konsep, keadaan, dan sebagainya. Sehingga direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Ini merupakan contoh dari base data. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian base data. Tadi sebelumnya kita sudah mengelompokkan kata-kata base data, yaitu basis dan data. Nah, dari dua kata itu kita bisa tarik kesimpulannya. Nah, menjadi sebuah pengertian base data. Nah, base data ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan atau punya relasi. Nah, itu adalah salah satu pengertiannya. Kemudian selanjutnya, relasi ditunjukkan dengan kunci atau key dari tiap file yang ada. Nah, nanti ada relasi antar data atau hubungan antar data. Jadi data satu dengan data yang lain nanti akan saling berhubungan dengan relasi. Ya, relasinya dengan apa? Dengan kunci atau key. Nanti di base data kita akan membuat sebuah kunci untuk merelasikan masing-masing data. Nah, ini merupakan gambarannya. Ini di sini merupakan ada beberapa data. Nah, di sini garis-garis ini adalah relasi penghubung antar data dihubungkan dengan kata kunci. Nah, di sini ada kata kuncinya untuk menghubungkan masing-masing data. Nah, di sini gambaran awal mengenai base data itu seperti apa. Nah, di sini ada gambarannya. Pertama ada
data-data kemudian disimpan di dalam sebuah base data, kemudian ditampilkan di layar komputer. Jadi ini merupakan di dalam database ini terdiri dari data guru, data kelas, dan data siswa. Nah, data-data ini disimpan di dalam sebuah base data yang nantinya akan dimunculkan ke dalam sebuah layar komputer. Jadi dengan adanya base data ini mempermudah kita untuk memperoleh informasi kembali apabila kita membutuhkannya. Dan itu merupakan pengertian mengenai base data. Ya mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena masih ada beberapa yang akan kita bahas sebelum kita mengenal sebuah hierarki base data. Nah, ini merupakan gambaran awal kita untuk mengenal sebuah hierarki base data. Ya, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.